mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Renungan hari ini berjudul Hidup Baru di dalam Kristus, ditulis oleh Amy Boucher Pai. Sahabat ODB, Bahir dan Medet adalah sahabat karib yang tumbuh bersama di Asia Tengah. Namun segalanya berubah saat Bahir menerima Yesus sebagai Tuhan. Akibat laporan Medet kepada pihak berwenang, Bahir pun disiksa habis-habisan. Saat melakukan penyiksaan, sang algojo menggeram. Mulutmu tidak akan pernah menyebut nama Yesus lagi. Meski berlumuran darah, Bahir masih bisa mengatakan bahwa mereka bisa saja membuatnya berhenti berbicara tentang Kristus. Tetapi mereka tidak akan pernah dapat mengubah apa yang telah dilakukannya di dalam hati saya. Perkataan Bahir tersebut terus melekat di hati Medet. Beberapa bulan kemudian, setelah menderita penyakit dan kehilangan dalam hidupnya, Medet pergi mencari Bahir yang telah dibebaskan dari penjara. Berpaling dari kesombongannya, ia pun meminta Bahir untuk memperkenalkannya kepada Yesus yang disembah sahabatnya itu. Medet menanggapi desakan dari Roh Kudus dengan cara yang sama seperti sikap orang-orang yang mendengarkan Petrus pada hari Pentakosta. Mereka sangat terharu saat menyaksikan kasih karunia Allah dicurahkan dan mendengar kesaksian Petrus tentang Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37.
Petrus menyuruhkan orang-orang untuk bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, dan sekitar 3.000 orang mau melakukannya. Dan sama seperti orang-orang itu meninggalkan cara hidup yang lama, Medet juga bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Sahabat ODB kasih karunia, hidup baru di dalam Yesus tersedia bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Apapun yang telah kita lakukan di masa lalu, kita akan menerima pengampunan dosa ketika kita percaya kepadanya. Sahabat ODB, menurut Anda, bagaimana perasaan Bahir saat diminta Medet untuk memperkenalkannya kepada Yesus? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus membantu kita di masa-masa yang sulit? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamatku, terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib dan bangkit kembali. Aku percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kan tiba, kasih
Kita